Hal yang paling mencolok adalah hantu ini memiliki paras yang sangat cantik seperti bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dengan siapa lagi kalau bukan dengan Ningsi Bahar. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video yang baru, tapi dengan tema yang sama, yaitu cerita horor yang akan membuat kita semua mengetahui lebih dalam lagi tentang alam gaib dan tentunya akan membuat kita merinding. Kisah kali ini yang akan aku bawakan merupakan cerita horor yang bisa juga dibilang sebagai urban legend dari Sulawesi Tenggara. Hantu Oni Tumengane ini merupakan salah satu hantu kuno yang berasal dari suku Tolaki, di mana sebagian besar suku Tolaki ini memiliki profesi sebagai pemburu di dalam hutan untuk mencari makan. Namun ada sebuah larangan untuk suku ini. Mereka itu tidak boleh, lebih tepatnya mereka tidak diizinkan untuk melakukan perburuan di dalam hutan pada malam hari. Apapun alasannya itu tidak boleh, karena hantu Oni Tumengane ini berburu mangsanya itu pada malam hari. Membahas dari wujud hantu ini, itu ada beberapa versi berdasarkan kepercayaan dari warga setempat. Salah satunya mengatakan bahwa wujud hantu ini itu seperti seekor kera, tapi dia memiliki kaki dan tangan yang sangat panjang. Kepalanya botak dan memiliki mulut yang sangat lebar. Nah, bisa dibayangkan tuh, wujudnya itu menyeramkan seperti monster aneh yang hidup di dalam hutan dan sering berkeliaran di malam hari. Cara yang unik dari hantu seram ini adalah bagaimana caranya menakuti dan memangsa manusia. Kan kalau biasanya itu hantu lain mungkin dia hanya menakuti terus membuat si korban ini lari pontang-panting begitu dan membiarkannya lari begitu toh. Tapi kalau untuk hantu Oni Tumengane ini, bila ada manusia yang nekat masuk ke dalam hutan pada malam hari, dia akan bersembunyi di balik pohon. Terus dia akan mulai tertawa terbahak-bahak sambil berayun dari pohon satu ke pohon yang lain. Awalnya akan membuat si korban ini merasa ketakutan, cuman anehnya si korban mampu ikut tertawa bersama hantu ini. Jadi toh karena dipengaruhi sama kekuatan dari hantu Oni Tumengane ini, maka dia akan tertawa terbahak-bahak hingga merasa tak berdaya dan meninggal. Nah, pada saat korbannya sudah meninggal, maka si hantu ini akan turun dari pohon dan menyantap korban yang sudah meninggal. Seram sekali tuh, lanjut. Kalau kita berbicara tentang hantu wanita, pasti kalian sudah sering sekali dengar tentang hantu kuntilanak atau sundel bolong, di mana mereka mempunyai ciri-ciri memiliki rambut yang panjang, memakai gaun putih, dan belakangnya itu bolong. Tetapi kali ini saya akan menceritakan tentang hantu wanita yang lain, yaitu hantu Kandole. Hantu ini berasal dari suku Tolaki, Sulawesi Tenggara. Sosoknya sudah menjadi urban legend dan sangat terkenal di sana. Hal yang paling mencolok adalah hantu ini memiliki paras yang sangat cantik seperti bidadari. Karena parasnya ini tuh yang sangat-sangat mempesona, dia bisa mencelakakan dan mengelabui manusia, terutama untuk kaum pria. Karena jumlahnya yang begitu banyak, hantu Kandole ini hidup berkelompok dengan sesama jin wanita lainnya. Mereka sengaja untuk memisahkan diri dari para jin pria karena ingin menjadikan pria ini sebagai bawahannya. Hantu Kandole ini juga bisa menculik para jin pria untuk dijadikan suami. Terus toh ini jin prianya setelah diculik dia tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dia bisa itu cuman menuruti semua perintah dan keinginan dari
hantu Kandole tadi. Nah ini nih yang paling seru. Baru Kak pernah dengar cerita bahwa ada hantu yang bisa melakukan ini. Hantu Kandole ini bisa berhubungan badan layaknya suami istri dengan hantu pria, bahkan bisa juga sama manusia yang berjenis kelamin pria. Katanya itu dilakukan untuk mempertahankan diri. Kalau sesama jin, dia itu untuk pertahankan keturunan. Ada deh. Kalau dihitung-hitung, kalau mereka selalu melakukan hal itu berarti jumlah mereka itu selalu bertambah setiap tahunnya dong. Pasti jumlahnya sangat banyak sekarang. Dipercaya karena hantu Kandole ini memiliki paras yang sangat cantik. Terus dia bisa juga dengan mudah menampakkan dirinya pada manusia, mengakibatkan hantu Kandole ini sering dijadikan sumber penghasilan oleh para oknum yang tak bertanggung jawab. Contohnya itu seperti dukun-dukun yang menawarkan pada para pria untuk menikahkannya dengan hantu Kandole tadi dengan mahar beberapa juta rupiah. Kemudian setelah menikah, biasanya hantu Kandole ini dibikinkan kamar khusus yang bagus supaya betah menjadi istri. Nah, pasti kalian ini pada bertanya, kenapa sih para manusia ini mau saja bahkan sampai berani membayar jutaan rupiah hanya untuk menikah dengan hantu Kandole ini? Jangan salah, hantu Kandole ini kan memiliki paras yang sangat cantik. Jadi ada banyak manusia yang tidak bisa menolak untuk menikahi hantu Kandole ini pada saat ditawarkan oleh para dukun-dukun tadi ini. Sebagai jin wanita, hantu Kandole ini gemar untuk menjahili para pria. Konon katanya hantu Kandole ini gemar memainkan alat kelamin dari para pria sampai si pria ini mengalami orgasme. Untuk menghindari hal tersebut, secara tradisi biasanya para lelaki yang mau keluar malam diwajibkan untuk membawa alat penerangan seperti obor atau lampu. Bukan karena hantu Kandole takut sama cahaya, bukan, melainkan hantu Kandole ini sangatlah pemalu, sehingga hantu Kandole tidak akan mengganggu manusia di tempat yang terang. Tapi tuh konon katanya hantu Kandole ini bisa sangat berbahaya kalau dia belum dijinakkan. Berbahayanya kenapa? Karena kalau mereka bertemu sama pria, mereka akan menggodanya supaya para pria ini masuk ke dalam hutan. Lalu sang pria akan dijadikan korban. Kenapa bisa? Karena seolah-olah kenikmatan yang telah diberikan oleh hantu Kandole ini setara dengan nyawa manusia. Sampai sekarang banyak yang mempertanyakan tentang hantu Kandole ini. Sebagian orang percaya bahwa keberadaannya ini benar-benar nyata. Apalagi beberapa penduduk di sana mengaku pernah bertemu dengan hantu Kandole ini. Oke, itu tadi dia cerita urban legend dari Sulawesi Tenggara. Menurut kalian mana yang seram? Hantu Oni Tumengane atau hantu cantik Kandole? Cerita ini boleh dipercaya, boleh juga tidak dipercaya. Ya kan namanya juga urban legend. Cerita yang telah diteruskan turun-temurun dari nenek moyang sampai generasi kita. Bisa saja kan pada saat diceritakan ini ada informasi yang terlewatkan atau ada yang berlebihan, kan kita nggak tahu. Tapi ya terserah dari kalian lah mana-mana yang mau dipercaya. Cuman kita ambil hikmahnya saja ya, supaya kita tetap waspada jika kita berada di luar rumah pada malam hari. Dan yang paling utama toh jangan lupa berdoa untuk dilindungi sama Tuhan, berharap supaya kita selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah. Nah, di akhir video kita, thank you sudah menonton. Kalau ada salah kata aku minta maaf. Kalau ada saran dan kritik yang mau kalian sampaikan, tolong komen di bawah. Kalau kalian punya cerita mistis untuk cerita Ningsi horor selanjutnya, bisa juga komen di bawah. Aku akan sangat senang bila bisa sharing dengan kalian. Dan yang penting adalah kalau kalian baru lihat channelku, toh jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Tidak sabar Kak untuk bertemu dengan kalian lagi di video Ningsi horor selanjutnya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.